Kalau istilah Jawa saya memaknai bahwa yang namanya meteor jatuh yang cahayanya sangat terang ya, laksana itu lintang kemukus, mbok takon kitab seperti apa, kalau sesepuh dulu itu mestinya itu mesti sangat waspada, sangat hati-hati, bahwasanya itulah yang disebut teluh antu brojo. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajada jati leluhun nusantara tapi uluk salam mulia. Kemarin malam Rebo Pahing ya, itu banyak yang mengatakan bahwasanya Rebo Pahing itu Rebo Wekasan. Banyak itu para ulama atau para ustadz yang mengatakan Rebo Wekasan itu katanya jatuhnya 3000 sekian penyakit, sehingga kita perlu sholat ini, perlu sholat itu, dan sebagainya gitu. Nah, saya mendapat kiriman WA dari salah satu rekan, atau salah dua, malah ada beberapa WA yang masuk ke saya untuk bisa memaknai adanya meteor jatuh di mana itu langit sampai terang benderang ya, dan itu terjadi di beberapa wilayah. Artinya di Jawa Barat juga, kalau nggak keliru ada di Garut dan di Bandung, lalu di Jawa Tengah itu ya di sekitar Purbalingga, ada pula Semarang katanya juga ada, tinggal ada yang mengetahui atau tidak gitu. Artinya jam-jam itu pas banyak yang melihat atau tidak. Lalu ada pula di Yogyakarta, di sekitar Sleman, dan ada pula di Surabaya, bahkan di Bali itu ada. Nah, saya akan mengatakan bahwa kemarin saya itu sering menyampaikan ya petunjuk mengenai akan adanya resolusi dan resonansi, lalu barulah rekonsiliasi. Mengapa demikian? Karena reformasi ini telah usang sesungguhnya. Lah ini bagaimana caranya? Karena reformasi ini yang dibentuk oleh para pendemo pada waktu itu, aktivis lah yang jelas, para aktivis diantaranya Cak Nun, diantaranya Amin Rais, diantaranya Pak Amin Rais yang saya maksud, lalu dan sebagainya, lalu yang sudah mendapat kedudukan lalu santai saja, tidak memaknai dan menggali apa itu reformasi. Lah semestinya sekarang itu bangsa ini mesti tegas, perlu resolusi, dan lalu nanti setelah resolusi terjadi resonansi, setelah resonansi barulah rekonsiliasi. Artinya saya menyampaikan bahwa 3 tahapan ini mesti akan terjadi cepat atau lambat, saya tidak bisa mengatakan. Apabila cepat berarti itu prosesnya adalah cepat, apabila lambat berarti saya ya jangan di kuyah-kuyah, taruhlah dikejar-kejar, wah kapan ini akan terjadi resolusi, kapan ini akan resonansi, kapan ini akan rekonsiliasi. Namun tahapan ini sebelum resonansi tentu perlu resolusi. Jadi tahapannya adalah resolusi, lalu resonansi, lalu rekonsiliasi. Lah resonansi itu jelas getaran itu mungkin gempa, getaran itu mungkin dari angin, dari bumi, atau dari api dan sebagainya. Lah ini bagaimana kita bisa memaknai. Sekilas saya mengatakan bahwa resolusi itu adalah tuntutan atau usulan yang mendesak kepada pejabat ya, yang mendesak kepada ya pejabat, antara rakyat dan pejabat kan. Terbentuklah sebuah negara ini adanya rakyat dan pejabat. Tentu rakyat akan menggugat atau taruhlah usul yang mendesak sekali, atau mengadakan usulan yang jelas ya sangat mendesak. Lalu alamnya terjadi
resonansi, lalu barulah terjadi rekonsiliasi. Lah, terkait dengan cahaya ini saya akan menyampaikan bahwasanya kalau istilah Jawa saya memaknai bahwa yang namanya meteor jatuh yang cahayanya sangat terang, ya, laksana itu lintang kemukus, mbok takon kitab seperti apa, kalau sesepuh dulu itu mestinya itu mesti sangat waspada, sangat hati-hati, bahwasanya itulah yang disebut teluh antu brojo. Apa itu teluh antu brojo? Adalah teluh alas lah, taruhlah. Itu akan banyak sekali wabah, akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan, yang di luar kapasitas manusia, yang tentunya nanti mau tidak mau perlu penasehat atau sesepuh atau pinesepuh atau ulama untuk yang terkait dengan hal-hal yang mistik lah. Saya akan menguraikan teluh antu brojo ini. Biasanya nanti pertama menyerang itu kepada kaum yang usianya di atas 13 tahun, di bawah 25 tahun. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa teluh antu brojo ini biasanya akan menyerang kepada yang di atas 13 tahun sampai dengan 25 tahun. Dan nanti lalu menyerang anak-anak lah. Yang tengah dulu, baru yang bawah, baru yang usia tua. Saya tidak menambahkan bahwa rakyat Indonesia itu akan banyak wabah, pandemi dan sebagainya, tidak. Namun kita langkah antisipasi. Kalau seingat saya dulu, ketika ada bulan kalang saja, bulan kalang itu ya bulan dikalangi oleh mungkin oleh pelangi, mungkin oleh garis putih, mungkin oleh garis kuning. Ini sesepuh di kampung saya dulu paginya menyuruh untuk membuat selamatan pada malam tertentu, biasanya malam Jumat Kliwon, atau bahkan langsung begitu ada bulan kalang menyuruh warganya untuk membuat selamatan. Namun tabiat yang demikian sekarang sudah tidak ada lagi, artinya tradisi yang demikian sudah tergeser, sudah tidak dikenalkan lagi kepada anak cucu lah. Siapa yang bertanggung jawab seperti ini? Setelah banyaknya hal-hal yang fenomena, yang saya maksud fenomena yang di luar nalar, sehingga masyarakat sudah kebingungan bagaimana cara mengantisipasi atau menolak balak lah. Ini sudah menurut saya sudah melampaui batas, manakala tidak ada penghayatan tertentu atau keheningan tertentu, atau tidak ada renungan suci lah, taruhlah renungan suci untuk bagaimana mengantisipasi hal-hal yang demikian lah. Ini tentunya sekarang kita sudah kehilangan kiblat, karena primbon ya, di tanah Jawa adanya kan primbon, bukan kitab. Primbon tempo dulu ini sudah tidak dikenalkan lagi kepada anak cucu, sudah digubah oleh panutan-panutan dari manca praja. Bahkan bukan tulisannya saja mesti mengenali. Sekarang tulisan Jawa sudah tenggelam, tulisan Bali tenggelam, tulisan Batak mungkin tenggelam dan sebagainya. Sekarang sudah mesti menganut dengan paham mancanegara, baik itu A, baik itu B. Saya tidak mengatakan tulisan Arab ya, namun yang jelas sekarang sudah bergeser. Yang semestinya berbakti kepada keluhurannya sebelum berbakti kepada Tuhannya, sekarang berbakti kepada keluhurannya sudah tidak ada rujukan lagi, namun langsung menjunjung tinggi kepada utusan yang diidola-idolakan, kelak itu akan bisa memasukkan ke surga lah. Menurut paham kami, menurut paham saya lah, secara terang-terangan bahwa surga dan tidaknya tergantung kepada diri kita lah. Namun lebih ekstrim lagi, kalau Jawa tidak akan pernah cerita surga dan neraka. Yang jelas tidak tahu sekarang, jangan tahu kelak. Tidak mungkin akan mengetahui kelak. Yang saya maksud bahwasanya manakala kita sudah tidak bisa menanam kebaikan sekarang, jangan harap kita akan bisa memetik buahnya kelak. Artinya hidup di dunia ini mesti menggapai kesempurnaan hidup dan kesempurnaan mati. Tidak ada konsep nanti kamu akan masuk neraka, setelah masuk neraka nanti kamu akan begini, dan lalu nanti kamu akan masuk surga dengan syarat begini. Tidak
nggak ada sama sekali. Ini Jawa, saya harus menyampaikan secara terang-terangan. Namun adanya bumi mawaciri. Matinya kaum pedagang seperti apa, matinya kaum petani seperti apa, matinya kaum pegawai seperti apa, ini adalah bumi mawaciri. Kenapa? Mohon maaf, apabila pekerjaannya ini biasanya, mohon maaf saya menyampaikan saja ini, biasanya artis itu matinya sinendal mayang. Nah, sinendal mayang seperti apa? Tersayat perlahan-lahan atau bahkan mati mendadak lah. Kan banyak contohnya ini. Saya menyampaikan atas dasar dari petua guru saya, artinya saya tidak mencela. Monggo-monggo saja jadi artis. Namun yang jelas golek duit sekang tontonan, nantinya juga matinya buat tontonan atau menggentak atau sinendal mayang atau mengagetkan semua penggemarnya. Lah ini saya sekedar menyampaikan saja yang bahwasanya manakala meteor seperti kemarin yang jatuh ya pada malam Kamis kalau nggak keliru adalah turune Antu Brojo, teluh Antu Brojo yang dimana nanti wabah atau penyakit akan maneka warna. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sirap